Ya, spesial dialog kita lanjutkan kembali. Pak Freddy, ini kalau kita bicara soal peran media terhadap eh, kebencanaan seperti itu, ini kalau saya baca ini akan ada konferensi media penyiaran tentang perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Betul Nah, sekali. ini tentang apa sebetulnya yang akan dibahas di sana nanti, Pak Freddy? Jadi pertama saya ceritakan sedikit latar belakangnya. Jadi gagasannya sebenarnya datang dari Asia Pacific Broadcasting Union yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia, yang di backup sepenuhnya oleh International Telecommunication Union dan satu lagi UNESCO, badan-badan PBB. Mereka menggagas untuk melakukan Media Summit on Climate Change, ICT, and Disaster Risk Reduction. Nah, kemudian beberapa anggota mengajukan diri sebagai host. Kami pada waktu itu pada sidang di Kuala Lumpur itu kemudian mengajukan, saya pikir kalau international society, international media mau belajar mengenai penanganan media di dalam konteks kebencanaan, saya kira Indonesia perlu mengajukan diri. Kenapa? Karena tadi di awal kita sudah berbicara sebenarnya Indonesia yang paling rawan, salah satu yang paling rawan. Saya katakan tadi supermarket bencana ya. Kebencanaan. Dan saya kira dari begitu banyak bencana yang sudah kita hadapi, toh kita tangani. Bukan berarti apa yang sudah kita tangani itu sempurna. Banyak kekurangan yang kita proses, tetapi juga di lain pihak juga tidak kalah pentingnya untuk kemudian masyarakat internasional bisa mengambil manfaat atau belajar dari pengalaman kita. Oleh karena itu kami Kementerian Komunikasi dan Informatika mencoba memberanikan diri untuk menjadi host. Dan ini kemudian disambut oleh pihak ABU, ITU dan kemudian juga UNESCO, dan inilah kemudian kita tampil sebagai tuan rumah. Nah, intinya maksud tujuan daripada hosting kita di dalam Media Summit ini adalah untuk mencoba merumuskan bagaimana sih pengalaman Indonesia di dalam konteks menangani climate change, menangani disaster dan secara nasional. Tadi sudah kita jelaskan secara rinci. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman dunia. Kalau data menunjukkan, data yang saya miliki di sini menarik. Ternyata bencana di dunia ini 74,6% itu bencana alam ya. Itu terjadi di Asia. Di Asia? Di Asia. Jadi dengan kerugian baik korban maupun harta juga terbesar di Asia. 3/4 bencana dan akibatnya itu di Asia. Ini kalau dari data yang dikeluarkan oleh yang saya pegang di sini, saya juga melihat ini dengan total kerugian juga meningkat cukup tajam. Dari tahun 2000-2009 itu sekitar 1,6 billion US dollar, sekarang sudah di 2011 meningkat menjadi 2,9 miliar US dollar ya. Jadi ini sangat signifikan untuk kita lihat bagaimana peranan Asia Pasifik di dalam konteks menangani bencana. Nah, demikian juga dengan pola peliputannya. Jadi pola peliputan ternyata media-media Asia ini cukup intensif di dalam konteks mencoba mengambil peranan di dalam menghadapi kebencanaan ini. Dan saya kira media Indonesia juga mempunyai peran sangat signifikan. Media Indonesia dalam arti luas maksud saya, mempunyai peranan yang sangat signifikan di dalam konteks edukasi tadi. Sekalipun memang kita akui belum sempurna dengan segala kekurangan yang ada. Ya, karena kalau kita baca berita itu kan banyak sekali kritik sebetulnya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, Pak Usman, ini apa yang bisa kita media Indonesia yang bisa raih dengan adanya konferensi ini sebetulnya? Bagaimana? Ini kan konferensi akan ada pertukaran informasi bagaimana negara-negara peserta nanti dari berbagai lembaga penyiaran di dunia belajar dari Indonesia. Tetapi kita pun bisa belajar. Saya kira kita juga bisa belajar dari negara lain. Jepang misalnya, dalam konteks mitigasi bencananya kan sangat bagus. Juga termasuk medianya ya. Medianya ketika tsunami 2-3 tahun lewat itu kan juga tidak memberitakan hal yang sensasional. Nah, media di Indonesia bisa belajar dari bagaimana media Jepang memberitakan bencana, bukan menimbulkan fear, ketakutan begitu, tetapi media punya peran dalam konteks mengedukasi. Di Jepang itu kan begitu tertib, ketika terjadi tsunami, orang tidak berebut menyelamatkan diri, tetapi begitu tertib sehingga korban bisa diminimalisasi kan begitu. Nah, medianya juga begitu tertib, ya begitu tertib dalam arti
kami pernah memberitakan misalnya mengambil foto dari Reuters tentang kota Fukushima. Judulnya Kota Hantu waktu itu. Memang kita ngambil dari Pasca nuklir ya? pasca nuklir, dan kedutaan Jepang datang ke kantor kita dan meminta kita, loh ini bukan seperti ini kondisinya di sana. Ya sudah berubah. Akhirnya kita diajak ke Fukushima dan menyaksikan berbeda antara yang di foto yang kami ambil dari Wire itu dengan fakta yang terbaru begitu. Nah, ini membuat kita makin hati-hati dalam memberitakan bencana. Jangan sampai yang kita beritakan itu salah begitu. Nah, saya kira ini penting sekali Indonesia, media di Indonesia belajar bagaimana Jepang memberitakan bencana. Dan melalui konferensi ini sebetulnya akan banyak media di sana yang mungkin bisa saling saling sharing seperti itu dengan dengan awak-awak media dari berbagai. Saya kira kita ini kan media punya peran untuk mengedukasi bahwa kita tadi tinggal di daerah yang rawan bencana, ada 129 gunung berapi, 5 juta orang Indonesia itu berada di daerah rawan tsunami, kita hidup di lempengan tektonik yang setiap saat bisa, kapan saja bisa, ya kita harus mengakrabi bencana, tidak menentang, tidak melawan begitu ya. Artinya ketika terjadi kita siap, kita menjadikannya sebagai dalam tanda petik kawan lah. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Baik. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi.